Ya kalau stimulus itu ada Mm-mm. dan dia belum pernah ngadepin, itu Maka, sehat. iya. Nah, tapi biasanya kalau ini udah parah, ini nggak ada nih. Bisa ya gitu ya. Ya kayaknya kan gangguan. Stimulusnya aja Nggak bahkan ada. nggak ada, Eh, tapi cemasnya masih ada terus. keras. Jadi aduh gimana nih gimana. Oke. Nah, Jadi sebenarnya cemas itu lebih banyak dimulai dari pikiran hmm. atau justru dari badan dulu yang bereaksi. Jadi Oh, ada juga yang seperti itu, tipe kedua itu. individual differences, Mas. Oh iya iya, karena kan ada juga yang misal cemas karena hutang gitu. Itu Terus makanya ini deh. kan, terus kamu bilang, udah kamu journaling aja. Ya ngapain buat journaling? Hutangnya nggak lunas-lunas gitu Nah, kan. iya kan? Ya ada yang Ya, seperti itu kan. jadi seperti itu. Jadi kan kita ngeliat potensinya dia. Masalah Hmm. utang gitu kan. Oke, utangnya kenapa? Iya, apa nih yang sebenarnya dia tuh Menjadi terlilit? akarnya. Gitu. Nah, sebatas pengalamanmu selama ini Hmm. ya, sebenarnya apa kesalahan? Nah, kita bicara tentang kesalahan paling umum orang dalam menghadapi kecemasan. Oke. Kembali lagi di podcast Kesehatan Mentalmu loh. Podcast ini kolaborasi antara saya, Ajisan Sobutro, dengan Habib Jafar dan Rumah Cahaya. Sesuai dengan judul podcastnya, podcast ini kita akan ngobrol, kita akan membahas tentang kesehatan mental. Sehingga setiap episodenya, saya akan ngajak teman-teman saya, psikolog, psikiater, profesional di bidang kesehatan mental, ngomongin tentang, ya tentu saja isu kesehatan mental, tentang kesehatan jiwa. Dan di episode kali ini, kita akan membahas, saya akan mengajak kamu untuk ngobrolin tentang satu hal yang sepertinya relate dengan banyak orang dan sepertinya juga relate dengan kamu sekarang ini, mungkin kamu sedang mengalami hal ini, yaitu tentang kecemasan. Dan seringkali cemas atau kamu merasa cemas itu kamu bahasakan atau kamu ngomongnya adalah aku ini sedang overthinking. Nah, barangkali kamu sekarang sedang overthinking ya. Nah, untuk ngobrolin tentang kecemasan, ngobrolin tentang overthinking, saya mengajak satu teman saya, seorang psikolog, bernama Lutfi Mardiansyah. Ya. Halo, salam kenal semua. Dan S1-nya adalah lulusan UNJ. UNJ, lanjut profesi psikolognya di YAI ya. Dan sekarang Lutfi ini menjadi psikolog offline ya di Rumah Cahaya. Nah, kita akan ngobrolin tentang kecemasan ya. Siap, Mas Tapi Haji. tadi kamu bilang katanya cemas ya sekarang. Iya, saya membahas kecemasan, tapi saya sendiri cemas. Iya. Tapi saya pun juga meskipun bisa dikatakan lebih sering saya bikin konten atau nge-podcast, tapi setiap kali nge-podcast, saya juga cemas. Wajar ya? Iya wajar. Jadi kecemasan itu sesuatu yang wajar ya. Pasti dong, Mas. Jadi kan berarti ada sesuatu di dirinya dia kan. Iya. Jadi ada bagaimana nih, ada suatu stimulus yang ngadepinnya itu sehat apa enggak, biasa apa enggak. Nah, kalau nggak biasa, itulah. Jadi cemas. Sekarang nih saya ngobrol sama Mas Haji nih, pertama kali Karena nih. nggak biasa. Iya. Dan juga ada rasa gini, kalau aku ya di dunia kayak misal sesi atau diundang di corporate session atau acara gitu, seringkali juga cemas. Dan saya juga nanya ke teman-teman yang misal musisi gitu, atau teman-teman yang ya di dunia panggung. Mereka kan udah cukup sering itu Lutfi untuk tampil gitu kan. Tapi ternyata mereka juga selalu cemas. Kenapa? Karena ada satu hal menarik. Jadi setiap kali kita ingin menampilkan diri kita yang terbaik, ya kan, disitulah muncul kecemasan. Karena kalau nggak muncul kecemasan atau nervous atau ini nervous nih. itu justru malah kita nggak cemas kan, kayak bodo amat gitu kan. Sehingga cemas itu sebenarnya hal yang manusiawi ya, ya kan. Nah ini akan ada 5 pertanyaan utama ya. Jadi biar teman-teman lebih tahu, oh ini 5 pertanyaan. Meskipun nanti di sela-selanya mungkin saya akan ada tambahan follow up question, tapi ada 5 pertanyaan utama. Dan pertanyaan utama pertama adalah ngomongin overthinking ini ya. Aman, Mas. Banyak yang harus bilang santuy biar nggak cemas. Santuy, ya. Banyak yang bilang overthinking atau cemas itu karena kayak misal nunggu chat nggak dibalas-balas. Atau ada juga yang cemas overthinking karena kepikiran komentar orang. Kenapa? Atau bukan kenapa ya, tapi kapan kecemasan itu dianggap
ya manusiawi, Hmm. masih di batas normal, atau kecemasan itu sudah perlu ada perhatian lebihnya? Oke. Hmm. Oke, Mas Haji ya. Hmm. Jadi yang saya tahu, Ya, semua orang pasti cemas kan. ya, Nah, itu normal kan? normal. Nah, Ya. kalau misalkan kita kenaikan kelas, Kenaikan kelas, Nah. oke. lulus pas semesteran, Kecemasan. pasti kita deg-degan akan nilai. Nilai, nunggu hasilnya berarti ya? Nunggu hasil. Ya. Berarti itu sebenarnya positif kan? Positif ya? Positif, karena kita itu jalaninnya itu normal, Oke. organik, Ya. ya kan? Dan itu nggak ada masalah. Hmm. Karena itu kan nggak bisa kita duga. Oke. Nah, itu yang dinamakan eustress. 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 Jadi stresnya itu, cemasnya itu ya positif. Oke. Nah, kalau yang tadi, kapan kita bisa ngelihat atau masalah itu gimana? Kalau parah, itu kalau itu udah berlebihan. Nah, berlebihan itu gimana, Lutfi? Maksudnya Mm-mm. stresnya atau cemasnya udah perlu penanganan Nah. yang serius. Nah, sebelum ke sana, Ya, sebelum sana. kita pahamin dulu. Hmm. Berarti kan dari cemas ini, dari respon tubuhnya apa yang dirasain? Respon tubuhnya. Oke. Overthinkingnya, durasinya, Durasinya. Oke. gejalanya gimana? Kalau itu cuma mungkin sehari, 2 hari, ya mungkin 5 hari gitu. Aduh, wah, cemas banget nih. Berarti gila nih tuh apa-apa. Nah, itu aku ngerasa itu belum ya. Tapi kalau sudah sampai 2 bulan, 5 durasinya bulan, berarti 6 bulan. Nah, itu tuh baru kita kasih nama dari masalah psikologis menjadi berubah keadaannya menjadi gangguan psikologis. Oke. Berarti salah satu tandanya yang perlu dicermati adalah durasi ya, Lutfi ya. Durasi kalau semakin lama itu berarti perlu penanganan lebih. Nah, Oke. sama severity. Gimana tuh? Severity ya? Severity. Jadi itu keparahannya, Mas Haji. Jadi kalau aku ngelihat, kalau orang yang mengalami masalah psikologis, aku ya di Rumah Cahaya gitu ya, taker nih, Mas saya gini. Nah, saya kan nggak bisa yang nerawang apa yang dia dari pikirannya gitu kan. Bukan dukun ya? Nah, Psikolog itu. bukan dukun ya? Iya, betul banget. Okay. Mau nggak mau saya pakai tes. Oh, pakai tes. Pakai tes, saya screening. Oke. So, bukan tes. 1, 2, 3. Nyanyi saya nanti. Saya nyanyi nanti. Iya. Jadi saya tes bagaimana saya ngelihat tingkat keparahan dari suatu kondisinya gejala. dia. Nah, keadaan mentalnya dia. Saya kasih klasifikasi. Jadi ada 4. Kalau aman ya normal ya alhamdulillah gitu kan, dia tenang-tenang aja. Itu udah normal. Itu tahap 1. 2 adalah itu 0, sorry. 1 adalah ringan. Oke, ringan berarti oke lah masih aman-aman aja gitu kan. Terus kedua sedang. Oke, ini udah cukup. Nah, ini kita perlu intensif. Kira-kira ini kita perlu lanjutkan intervensi. Oke, atau ya udah sekedar konseling aja. 3 itu berat. 3 udah berat. Masuknya. Wah, berat. Oke, ini udah berat nih. Ini kalau misalnya kira-kira bisa nggak melihat dari kondisi klien atau individu itu, bisa nggak kalau hanya sekedar interaksi konseling. Nah, jadi bisa terjadi nggak bisa ya? Saya taker dulu, saya kasih prognosis kan, kasih dugaan. Nah, kalau udah sangat berat, 4, nah mau nggak mau nih, psikiater. Oh gitu. Jadi saya buat rujukan. Ya, nanti kamu gini dulu karena untuk sekarang ini ke rasanya psikiater dulu. Saya butuh kamu untuk cooling down. Jadi dari psikiater itu lebih nanti dikasih macam-macam obatnya. Jadi kan intervensi dari obat-obatannya. Nah, nanti lanjut lagi ke saya. Oh, lanjut. Intervensi psikososialnya. Psikososialnya. Jadi nanti kita breakdown nih. Aspek apa nih yang harusnya di improve dari masalah yang beliau hadapi. Jadi 0 sampai 4 tadi didapat dari tes ya? Tes. Sehingga tandanya bahwa stres atau cemas itu masih di batas yang sehat atau perlu penanganan lebih. Pertama durasi tadi. Yang kedua adalah lewat tes. Dengan tes akan kelihatan keparahannya.
Ya, jadi kondisi mental kali ya. Kondisi mental Kondisi keparahan mental beliau. ya, oke. Jadi nggak bisa saya takar. Oh saya gini, Belum aduh saya tentu nggak ya. percaya. Iya, Nah iya, iya. dulu Iya, ada iya. buktinya kan prove it. Jadi saya ngasih rujukan pun juga ada base-nya Ya, jadi biasanya. tingkat keparahan, tingkat Hmm, kondisi mental itu akan lebih valid betul, ketika tes ya. betul sekali. Kalau tes itu, ini dulu aku kelihatannya skip pas kuliah. Itu kan jadi psikodiagnostika kan dulu Mm-mm. di perkuliahan ya. Jadi tesnya itu ada beda-beda. Nah, jadi kayak kalau Ini sekarang kan, sekalian edukasi buat teman-teman yang belum pernah ke psikolog oke. dan sebenarnya ada Mm-mm. kebersediaan atau bersedia untuk ke psikolog tapi Mm-mm. mungkin perlu gambaran. Mm-mm. Jadi kamu menentukan oh Mm-mm. si ini perlu Mm-mm. tes ini, si Mm. itu perlu tes itu beda-beda, berarti tesnya beda-beda. Itu judgement. Oh, Judgement dari psikolog ya. psikolog atau konselor, ya psikolog lah ya. Ya, Psikolog yang menentukan ini kira-kira dia butuh tes tesnya apa. tes apa? Dia kan ditaker keluhannya apa. Iya, iya, Kalau iya. misalkan dia masalahnya bukan itu ya kita pakai tes yang lain. Oh, Entah beda-beda. Bika, Contoh bisa berarti kalau tes cemas ada ada tesnya gitu. tes apa yang lain Tes selain misalkan selain tes. kepribadian, Oh, saya ada kasih juga tes kepribadian. kepribadian. Oh, oke. Tes misalkan minat bakat, ya kasih Ada minat. tes bakat. Jadi kita lihat keluhan itu. Tergantung permasalahannya apa ya. Mm, Nah, kembali ke kecemasan, Lutfi. mm, Kecemasan itu biasanya mm, penyebab sebenarnya apa? mm, Kan mungkin selama ini kamu pengalaman mm, jadi psikolog kan mm, mendengar banyak cerita kan. Nah, mm. kecemasan itu biasanya penyebab sebenarnya apa? Oke. Jadi yang saya taker Hmm. dari taker bahasanya ya. Sebatas Saya pengalaman sebatas apa ya? pengalaman dan Kamu lihat literasi ya ya, yang saya observasi. elaborate gitu. Hah? Ada beberapa hal Mas yang di sini tuh menjadikan orang itu cemas. Apa? Oke. Satu, caranya dia menjalani hidup. Cara dia menjadi itu, Jadi coping stresnya. coping stress. Dua, Oke. pola asuh. Pola asuh itu ngaruh. Berarti Ngaruh. apakah berarti kecemasan itu dipengaruhi oleh pengalaman masa Ya. lalu, pola asuh, atau termasuk tadi adalah cara seseorang Mm-mm. memaknai kejadian itu? Betul. Betul sekali. Oke. Jadi dari dua itu ya mungkin ada beberapa hal ya yang stresor lain yang mungkin belum pernah dia alamin. Jadi dari ketiga hal itu kita lihat Dua. mungkin tiga ya Nah, pengalamannya dia, pengalaman, terus pola juga asuh masa pola lalu. asuh sama apa yang dialamin pada saat itu. Oke. Jadi yang kalau emang nggak pernah dialamin, ya dia belum pernah ngalamin, mungkin aja dia nggak bisa, jadi overwhelmed. Nah, anggap aja yang dari tiga ini, Tiga itu ya. kita bisa lihat bagaimana saat dia diasuh, bagaimana saat dia menyelesaikan masalah-masalahnya dia. Oke, entah Itu kan, ngaruh ya berarti. ngaruh, ngaruh Mas. Nah, kalau misalkan dia selalu di leading, terus tidak diberikan kesempatan, ya dia kan tidak ada chance buat menyatakan pendapatnya. Itu berarti terkait dengan Pola poin asuh. yang kedua ya, Ya, pola asuh ya. Pola asuh, Dulunya tidak pernah dikasih kesempatan ya buat menyelesaikan masalah. Oke, karena dia selalu di-lead. Oke, atau bisa juga terlalu dimanja gitu sama orang tuanya. bisa juga. Jadi kita ngeliat ininya ya, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Nah, pernah nggak dia menyelesaikan masalah karena dia selalu tidak mendapatkan skill itu. Skill untuk menyelesaikan masalah. Ternyata pas sudah Dewasa. remaja, biasa, dewasa, Dewasa. ya biasanya itu akhirnya bingung. Ya, yang biasanya aman-aman aja, Aman-aman aja. dia yang dilihat orang ini cuma gini doang, tapi yang dialamin tuh mungkin bisa sangat berat. Dan itu yang membuat dia cemas ya. Ya, kemudian pengalamannya. Ya, Oke. ini yang pertama. Oh iya, sorry yang pertama ya. Ya, Oke. ya. Yang jadi jumping-jumping nih, maaf ya. Oh, nggak apa-apa. Berarti yang tadi yang kedua. Yang kedua, pola oke. asuh. Oke. Yang pertama adalah bagaimana dia menghadapi selama ini ngadepin masalahnya kan. Nah, dia selama ini ngadepinnya sehat nggak? Oke. Dia kalau misalkan sehat, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan cemasnya selesai, oke. Nah, kalau misalkan dia itu nggak bisa, ya dia yang menjadikan neurotik. Jadi cemasnya itu jadi mengarah ke arah gangguan. Nah, dari neurotik ini, biasanya orang-orang yang memiliki cemasnya ini, ada 3 Mas. Gak apa-apa ya, aku jabarin ya. Oh, nggak apa-apa. Satu, dia itu tentang toward people. Toward people itu people pleaser gitu. Bukan. Jadi dia itu berharap pengennya itu mendapatkan rasa nyaman, rasa tenang supaya cemasnya itu terselesaikan. Oke. Nah, jadi butuh ada orang nih yang disayang. Oh, Nah, oke.
Terus ada dua tekniknya, dua neurotik. Jadi ada against people. Jadi dia ini tipenya harus mendapatkan apa yang dia mau sebelum dia kehilangan. Mendapatkan yang dia mau sebelum. Karena kalau dia nggak dapat, dia bakal cemas. Oke, berarti ngotot gitu. Ambis. Kompetitif abis. Oke. Yang ketiga, moving away from people. Dia nggak mau ada kelekatan sama orang. Oh, jadi ini dia kayak mengisolasi diri gitu, menyendiri gitu-gitu ya? Nggak menyendiri sih, lebih firmnya itu dia nggak mau ada hubungan lebih akrab. Oh, kalau udah deket malah dia takut. Kan dia menggantungkan hidupnya dengan beritanya itu ke orang itu. Makanya dia malah cemas. Malah terus menjauh. Jadi makanya dia nggak mau, dia benar-benar keep semua masalahnya itu ke dia. Nah itu. Iya. Gitu. Nah yang terakhir tadi itu adalah bagaimana distressnya itu adalah bagaimana dia belum pernah ngadepin sebelumnya. Jadi dia emang lagi overwhelmed, dia kalut, ya dia butuh seorang gitu kan. Ya bagaimana? Setidaknya dia ngomong dulu ke orang yang selama ini dia pendem. Nah bercerita, syukur-syukur ada insight yang dimasuk. Ya. Berarti yang ketiga ini tadi adalah situasi yang baru buat dia. Situasi yang baru. Kalau yang pertama itu selama ini dia dealing dengan situasi itu seperti apa gitu ya. Meskipun situasi itu sebenarnya udah cukup sering dia alami. Dan berkaitan dengan yang nomor 1 ini tadi, ada 3 reaksi neurotik ya istilahnya. Yang toward people, dia justru attach, melekat ke orang. Yang kedua malah agresif, against people. Yang ketiga jaga jarak, away ya. Dia menjauh. Detach kan dia. Oh iya. Sehingga itulah yang kecemasan itu kalau kita lihat dinamika psikologisnya, anak psikologi sekali ya. Ada dinamika psikologis ya. Yang ternyata tidak sesimpel overthinking gitu ya. Ternyata juga dipengaruhi oleh berbagai macam hal ya. Makanya digali itu penting. Makanya saya cemas. Oh gitu. Kita lihat Nah, ya, digali. Ini kata digali ini memang ini ya. Buat teman-teman juga perlu memahami di dunia psikologi. Apalagi kamu sebagai psikolog di rumah saya, ketika dengar cerita orang, langsung paham itu adalah surface level, benar kan? Makanya perlu digali. Setiap cerita, apalagi baru pertama kali ketemu, itu ya itu surface level, masih di level permukaan, sehingga perlu di digging deeper gitu ya. Menggalinya seperti apa? Biasanya kamu bertanya skillnya. Ya, jadi keluarin dulu. Dia keluarin dulu. Oke. Terus kemudian tanya gimana selama ini, apa yang dirasain? Tanya dulu, divalidasi dulu kan mas. Nah udah masuk namanya trust building. Trust building. Building rapport. Kuliah ya. Building rapport. Nah kemudian kalau dia udah nyaman, saya ngerasa percaya, saya langsung bagian area-area sensitif. Tadi dia pola asuhnya dulu gimana, apa yang selama ini dia lakuin, hubungannya seperti apa. Kan nggak bisa kita ketemu berapa menit langsung gimana hubunganmu gitu mak. Gimana kan pasti defensif ya. Pasti defensif. Dan cerita itu kita sadar bahwa itu surface level itu sebuah skill tersendiri karena kan cukup sering apalagi di zaman sekarang kan interaksi manusia itu bisa dikatakan cenderung dangkal kan. Jadi kadang kalau dengar cerita orang langsung percaya gitu aja. Padahal ada layer-layer yang banyak kan di bawahnya itu. Nah kalau tadi kembali ke kecemasan, sebatas pengalamanmu jadi psikolog di rumah saya, kecemasan itu lebih banyak karena pola asuh atau karena pengalaman masa lalu terkait pola asuh ya, atau lebih ke gimana orang memaknai kejadian sekarang? Lebih banyak yang mana sebenarnya? Mostly pola asuh ya. Mostly pola asuh. Pola asuh itu berarti faktornya begitu kuat ya? Yang biasa ya. Yang sebatas pengalaman. Sebatas. Jadi gimana? Wah, langsung rentet lagi. Ada beberapa teori. Kalau kita bedah lagi pakai teori. Paket apa? Kalau pakai beberapa teori, jadi kamu anak berapa?
Oh, itu ngaruh itu anak keberapa ya? Kamu anak keberapa? Kemudian di sini. Anak-anak pertama Oke. itu Berasa burden ya. apa? Beban. Beban. Dia, Bagaimana ini suaranya anak-anak pertama ini sebagai anak pertama ya? jadi dia ngerasain itu kan. Ah, Selama ini semua orang menjadi tumpuan. tumpuan dia Dia jadi harus berpikir tumpuan jadi ya. role model. Kamu anak pertama? Yeah, of course. Oh, makanya dia ngomongnya menjiwai sekali. Rasa ya mas, rasa. Iya, iya, iya. Oke. Terus di situ kemudian ada udah ya tadi itu. Iya, terus mungkin ada Nah, urutan anak middle, kedua, anak terakhir. itu Nah, kayak gitu. beda-beda. Beda-beda. Dan itu ngaruh ke Harus cara stres atau cemas cara seseorang. dia menyelesaikan masalahnya dia. Oke. Oke, cara dia di keluarga tanpa disadari itu udah ke pola. Oh, oke. Nah, itu Ngaruh. dinamikanya aku gali sampai kurang lebih seperti itu. Rumahnya menghadap kemana itu ngaruh? Itu kayak gini sih. Kayaknya beda ya, beda bidang sih. ya. Saya bukan psikolog nanti. Oh iya. Iya, wetonnya itu bukan dia. Iya. Iya, beda. Otaknya legi gitu Iya, apa. iya. Oke, jadi lebih banyak dipengaruhi masa lalu. Ya. Sebatas pengalamanmu sebagai psikolog tentang seseorang itu stres atau cemas itu ya, cemas. Lebih Kadang orang cemas itu nggak tahu sebabnya apa, Lutfi. Yes. Ya kan, bisa terjadi. Tiba-tiba aja respon reaksi tubuhnya, misal berkeringat, jantung berdebar, atau gelisah, ya kan, atau punggung encok kumat, dompet juga tipis. Semua orang itu beda ya, beda. Tapi ada reaksi badan yang karena stres ya, stres atau cemas itu. Tapi nggak ada kejadian spesifik yang bikin dia cemas. Itu bisa terjadi seperti itu kan? Nah, ya. Teman-teman juga tadi ya, cemas itu kalau dia merasa biasanya basah ya tangannya. Okay. Tangan basah, badan pegel. Bukan karena cuci tangan kan? Bukan. Oh, bukan. Basah itu tiba-tiba aja gitu kan, keringat dingin. Oh iya. Nah, keringat dingin tiba-tiba udah lengket gitu kan. Atau di sini dia deg-degan, jantungnya jadi ritmenya jadi nggak teratur. Kemudian juga perutnya kram. Jadi kayak mules, aduh nggak nyaman gitu. Itu kan respon tubuh saat menghadapi cemas. Nah, dari respon yang tadi kan stimulus. Oke. Nah, kalau stimulus itu ada dan dia belum pernah ngadepin, itu sehat. Iya. Nah, tapi biasanya kalau ini udah parah, ini nggak ada nih. Bisa ya, gitu ya? Ya, kayaknya kan gangguan. Stimulusnya aja bahkan nggak ada. Tapi cemasnya masih ada keras. Jadi, aduh, gimana? Oke. Nah. Jadi sebenarnya cemas itu lebih banyak dimulai dari pikiran atau justru dari badan dulu yang bereaksi? Itu both ya. Keduanya jadi bisa. Bisa dua-duanya ya? Dua jalur itu bisa ya? Jadi kayak otomatis itu. Kayak tadi, aduh ada gini aku jadi cemas nih. Atau, aduh kok tiba-tiba cemas, ada apa ya? Oke. Ada juga yang gini, cemas ini kan ada kaitannya dengan sakit mah. Ada juga kan? Dia nggak tahu cemasnya karena apa, tapi terus mahnya sakit. Gara-gara mahnya sakit, terus jadi cemas. Ya, lingkaran setan kan? Iya, muter terus gitu. Ya, itu tadi karena cemas itu kan butuh pikiran ya, energi. Oke. Lah, kalau perutnya kosong, lapar. Akhirnya asam lambungnya naik. Oh, oke. Karena kan butuh proses, butuh energi buat mikir. Mikir yang nggak perlu. Iya. Atau perlu. Jadi kalau kenyang? Loh, kalau kenyang aku ngerasa kayaknya lebih minim cemasnya. Nggak tahu, tapi aku ngerasa kalau orang yang cemas kan jadi minat buat makan, minat sosial, hilang minat lah. Hilang minat buat ngelakuin sesuatu, hobi, minat buat makan jadi menurun kan. Nah, itu bisa kayak gitu. Bisa gitu. Kalau Feni cemas makan terus ya kelihatannya ada tipe yang gitu kan ya? Ada kan yang gitu, terus malah larinya ke makan. Eating ya. Itu kan copingnya dia ya. Ya, emotional eating kan. Jadi tapi tanpa disadari ya akhirnya tadi kan badannya akhirnya membesar. Akhirnya jadi masalahnya nggak selesai. Masalahnya jadi ini ya. Jadi bukan sumber stresnya yang bukan diselesaikan. Bukan masalah apanya nih aku selesaikan. Tapi dia kayak
emotional fokus Fokus. solving-nya Iya. ini gimana. Iya. Nah, harusnya kalau misalnya itu balance lah. Kalau emosionalnya udah selesai problemnya nih. Problemnya. What should I do next gitu kan? Ya udah. Jadi ada dua jalur ya tadi, antara kecemasan itu lebih banyak dimulai dari pikiran atau justru dari badan. Dua-duanya bisa terjadi ya. Jadi karena kecemasan tadi Mas, karena kalau yang normal, yang sehat ada bentuknya. Kalau misalkan nggak ada itu kan generalized anxiety disorder ya, GAD. Iya. Ya gitu kan. Ya jadi emang dia nggak ngerasa nih ada apa nih. Jadi ada yang salah dengan tubuhnya. Ya, Nah, makanya dia GAD ya, generalized anxiety disorder. Itu stimulusnya bahkan bisa jadi nggak ada ya. Karena dia udah yang tadi masalah psikologis udah marah ke gangguan psikologis tadi. Kalau cemas gara-gara tiba-tiba dideketin harimau, itu wajar. Bener kan? Itu bukan cemas lagi. Harus cabut ya. Harus cabut. Nah, yang jadi masalah adalah kadang itu harimau sekarang dalam bentuk atasan di kantor itu harimau itu ya kan, atau mungkin ketemu mantan, wah itu harimau, jadi makanya jadi cemas di situ. Ya kan ada experience sebagai harimau. Ya. Bukan. Jadi kan ada sumber stres ya kan sana. Sumber stres, ya benar. Ada sumber stres ya. Ini masalahnya gitu loh. Nah, sekarang copingnya kita mau kayak gimana kan? Oh ya udah, ini di bos ini mau kita bener mau salah dia ngomel. Oke, ya udah, kita mau menyelesaikan seperti apa. Kalau misalkan mau aku kecewa atau aku marah, ya sudah, itu akan terus-menerus. Tapi kalau dia mulai menerima acceptance, ya sudah, emang riwayatnya seperti ini, threat-nya seperti ini, si atasan itu sifatnya seperti ini. Kalau anggaplah kalau si mantan kan ada pengalaman sebelumnya. Pengalaman itu kan membuat dia, aduh, waktu itu seperti ini nih. Jadi kan jadi insecure kan. Aduh, apalagi kalau dia sama cowok barunya atau cewek baru. Oh, ada pasangan barunya. Semakin stres kan dia, cemas lagi. Tapi itu normal sih basically. Karena ada stimulus ya, masih ada stimulusnya. Karena ada ada sumbernya. Ada sumbernya ya. Akan menjadi lebih bermasalah ketika stimulus itu sebenarnya nggak ada. Gitu Mas. Nah, ngomongin soal kecemasan, banyak orang itu mencoba menghadapi kecemasan itu dengan melawan kecemasan itu, menghindari kecemasan itu, ya kan? Antara yang satu melawan, yang satu menghindari, atau satu lagi yang ketiga adalah menenangkan diri lewat distraksi, atau mungkin buka handphone, sosial media dan sebagainya. Tapi seringnya dengan 3 reaksi itu menghadapi kecemasan, justru malah menguat rasa cemasnya. Nah, sebatas pengalamanmu selama ini sebenarnya apa kesalahan? Nah, kita bicara tentang kesalahan paling umum orang dalam menghadapi kecemasan. Oke. Pertama, mungkin dia nggak sadar. Nggak sadar kalau dia lagi cemas. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi kan ada denial. Denial. Ya, kalau misalkan dia parah, akhirnya kan malah semakin dan tubuh kan jadi capek karena terus-terusan cemas tanpa karena selalu fight. Dia nggak sadar. Selalu fight. Respon tubuh, ini ada sesuatu nih. Selalu tegang ya, jadi selalu tegang di situ. Karena ada sesuatu yang harus ditunggu kan. Apa nih kan nggak pernah muncul. Nah, kalau dicandain, udah nggak apa-apa nih karena mungkin ini nggak apa-apa lah. Masalahnya nggak selesai, dia tumpuk, jadi unfinished business. Nggak kelar kan masalahnya. Nah, terus juga kemudian adanya sama itu tadi ya. Kesalahannya berarti satu tidak disadari ya, atau mungkin bisa dibilang denial tadi ya. Oke. Kemudian juga di sini kurangnya validasi. Jadi dia yang saya bilang tadi di awal kayak gitu, dia nggak tahu nih ada orang nih pengen cerita hal yang dirasain. Jadi kadang cuma 20 menit, 30 menit orang tuh cerita melampiaskan emosi yang dia rasain, cemasnya bisa jadi hilang. Bisa jadi ya, bisa membantu. Jadi dia kan ada beban Mas. Tapi kan nggak kelihatan di mata kita. Tapi di badannya dia penuh dengan hormon kortisol. Sakit badannya dia. Nah, dia pengen cerita apa yang dialami. Jadi kan transfer.
cerita wah A B C D F G gitu kan. Nah itu yang jadi validasi emosinya itu dia nggak pernah, mungkin pernah dia dia. nggak dapat gitu kan. Iya. Oke, kamu capek ya, Iya. kamu marah ya, kamu ngerti. Dia dapat. Kita ngomong gitu aja, rilis. Oke, berarti Mas, ya. kalau dikaitkan dengan kesalahan orang menghadapi kecemasan, yang pertama adalah kesalahannya berupa tidak menyadari Iya, tidak kecemasan nyadari, itu, tidak mungkin sadar, tidak sadar, atau dia mungkin tidak menyangkal kali ya, denial kan, akhirnya aku nggak apa-apa. Yang kedua adalah menghadapi kecemasan dengan tidak memvalidasi. Tidak memvalidasi emosinya tadi, jadi dia merasa ya udah ini hal biasa, tapi menumpuk ya. Bahkan tidak bercerita, tidak menceritakan. Tidak bercerita. Okay. Nah, akhirnya ya kan psikologi kagak ada bentuknya. Iya. Psikologi ya yang dirasa kan, sense gitu kan. Ya mau nggak mau ya seperti tadi dari verbal. Adakah satu hal yang dirasa orang itu cocok untuk menghadapi kecemasan, tapi sebenarnya itu tidak oke? Nah, beragam Mas. Ya. Tergantung tipikal dari individu tersebut. Individu gimana? Kalau orangnya itu maunya masalah selesai, saya kasih tenang, gini doang. Dia bukan itu yang dia mau. Maksudnya gimana kalau dia cemas? Dia cemas. Oke, kita kasih teknik meditasi. Kita kasih misalkan journaling gitu. Bukan ini, saya butuh problem solving. Gimana? Oh iya. Atau ada orang yang saya kasih gini loh gambarannya, agar harapannya dia mendapatkan insight. Bukannya dikasih validasi emosi, ditenangin, malah dikasih tahu masalahnya. Oh, jadi, ada juga yang seperti itu, tipe kedua itu. Individual differences, Mas. Oh iya. Karena kan ada juga yang misal cemas karena hutang gitu. Terus makanya deh. Terus kamu bilang, udah kamu journaling aja. Ya ngapain buat journaling? Hutangnya nggak lunas gitu kan? Iya kan? Ya ada yang seperti itu kan? Jadi seperti itu. Jadi kan kita ngeliat potensinya dia. Masalah utang gitu kan. Oke, utangnya kenapa? Judol atau misalkan dia kredit atau apa aja, kita bedah lagi apa nih yang sebenarnya dia tuh terlilit. Jadi akarnya. Tapi kadang individual differences-nya, keunikan tiap orang merasa aku nggak mau masuk ke akar masalahnya gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi akhirnya yang bukan berarti kayak saya nggak butuh ini, saya butuhnya ini. Gitu Mas. Jadi saya butuh didengerin, saya butuh divalidasi. Hanya sebatas itu aja. Jadi kamu sebagai bahkan ada seperti itu. Kamu sebagai psikolog, menyesuaikan mereka. Iya, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Jadi ibu inginkan. Jadi saya takar jadinya kan. Jadi need-nya apa nih? Kalau need dia ternyata sebatas didengerin, iya udah. Oke gitu. Ada bahkan saya nggak pakai pulpen, nggak pakai Mas saya cuma pengen didengerin. Dengerin saya nggak bukan di sofa, saya lesehan. Oh, kamu aja lesehan. Oh gitu. Nongkrong ya. Nongkrong di Udah. Habis itu udah selesai. Udah Mas, udah nggak butuh lagi pertemuan selanjutnya. Oh gitu. Tapi kalau misal masalahnya orang itu tadi kembali ke hutang tadi. Kembali ke hutang. Kamu mengira dia butuhnya adalah menenangkan diri, tapi ternyata dia butuhnya adalah hutangnya dilunasin. Kamu lunasin hutang. Aduh, nggak usah ke saya dong berarti. Ke OJK, ke BI. Tapi kalau gitu gimana? Kamu perlu ngasih penjelasan. Oke, kalau gitu kan kita cari hal yang potensial buat lunasin itu kan. Dari perilakunya dia berarti kan. Jadi judol, anggaplah yang common itu biasanya judol ya. Berarti kan ada perilaku impulsifnya dia ya buat top up. Meskipun dia denial itu tetap kamu akan sebagai psikolog akan kamu bawa ke situ. Jadi ini perilakumu terus menerus. Jadi mau edik terkait bagaimana merasakan sensasi dari top up tadi, pencet tadi. Nah kayak gitu Mas. Jadi itu yang kita tuh ngarahnya ke sana. Balik lagi ke behaviornya lagi sih. Kayak gitu. Jadi bukan yang terus mentah mengikuti keinginan klien, tapi tergantung juga kamu. Kita ngeliat potensi-potensi yang lobang-lobang yang bocor tadi kayak bolong-bolongnya lah. Makanya ilmu psikologi, konseling gitu tuh memang it's an art ya, sebuah seni kan. Kadang kan, oke, aku ngikutin kamu, tapi kelihatan enggak deh, sudah begitu di sana gitu kan ya.
Jadi kita pahamin kan. Jadi makanya taruh diri kita tuh dengan kaos kaki atau sepatunya dia. Ya kayak empati kan. Kita tahu Kalau dia pakai sandal? Nah, kita pakai sandalnya dia. Oh, sudah Ukurannya dia. berapa? Oh, iya, Kaki kita iya. yang ngikutin kan. Kaki kita yang kita Iya, iya, ngikutin. Jadi kita mesti tahu cara jalan pikirnya dia kan. Iya, iya, benar. Cara apa yang dia alamin. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih, Iya, Mas iya. Haji. Ini pertanyaan terakhir ini. Oke. Pertanyaan utama yang kelima adalah kalau orang udah sadar dirinya sering cemas, ini mungkin teman-teman yang baru nonton ya, dia sadar dirinya sedang cemas, Oke. terus sering overthinking gitu, tapi belum sampai ke tahap perlu terapi profesional, ya. Jadi mungkin masih belum separah itu. Langkah paling realistis apa yang bisa mulai dilakukan biar dia nggak terus terjebak di pola kecemasan yang berulang? Oke. Ya kan tadi kita sudah sepakati sama-sama bahwanya di beban ada tapi nggak kelihatan. Iya. Oke. Kalau orang ada temennya yang bisa dipercaya, cerita. Trust, jangan nggak jebar. Oke, cari temen yang memang temen ya. Skillnya gitu. Bukan temen tapi ternyata Apalagi teman kerja. itu ini ya. Hati-hati gitu. Wow, satu kantor Iya, bisa itu semua jadi repot. Iya. Iya kan? Jadi repot. Iya, ini Kenapa jadi ketawa-tawa nih? Ya cari temen yang memang beneran temen trust. ya. Karena beban itu biar bisa merilis ya. Biar ngerilis stresnya kan dia butuh didengarin ya. Iya. Ya itu mau nggak mau ya dia transfer bebannya ke temen yang memang beneran temen. Tapi di zaman sekarang temen yang beneran temen itu mahal. Iya, mahal, langka sekali. Ya. Iya, Bahkan yang close friend di Instagram itu kadang bukan close friend juga. Bocor ya. Malah cepu. Iya. Tiba-tiba dia FYP ya, FYP apa gitu. Iya. Nah, berarti itu, tadi ya, langkah pertama adalah cerita ke teman yang memang beneran bisa dipercaya. Nah, kalau emang tuh nggak bisa, ya ke profesional. Oke, profesional. Jadi kalau misalkan coba dengan hal-hal yang bersifat emosional, kayak misalkan meditasi. Kalau misalkan agama Islam, zikir, terus juga berdoa gitu kan. Ya, alhamdulillah kalau misalnya itu bisa menenangkan. Nah, tapi kalau ini beban udah nggak bisa, nah itu profesional. Karena kalau misalnya salah langkah, dia bakal nambah pusing, overthinking. Karena kan buat menyelesaikan cari benang merahnya ini perlu skill ya. Perlu profesional butuh seseorang lah seenggaknya yang ngerti gitu kan, paham lah, maksudnya paham terkait apa yang dialami. Kalau misalnya nggak paham, udah kamu kurang bersyukur, repot nih, karena kamu harusnya ngelakuin ABCD gitu kan. Sebenarnya itu tadi kayak bilang, aku aja udah coba ini ternyata need-nya itu, kebutuhannya bukan itu, Mas. Berbeda juga. Jadi ya balik lagi, aku ngerasa kalau dirasa emang bener-bener pengen cari yang paham dan juga ngerti, ya ke profesional sih, Mas. Even ke konselor buat dengerin, atau psikolog untuk yang dengerin, pahamin cara dia berpikir dan intervensinya. Intervensinya. Ya, karena disitulah ada keunikan setiap orang itu dipahami kan, dimengerti gitu oleh di sesi konseling itu. Sedangkan kalau misal temen itu kadang kan ya sebatas temen aja, nggak punya skill untuk ini ya, untuk mengurainya gitu. Rilis sih, tapi ya mudah-mudahan sih bisa menyelesaikan. Tapi kalau tergantung keparannya juga ya. Kalau parah ya memang perlu ke profesional gitu. Dan banyak temen yang ketika disaranin ke profesional, mereka bilangnya, termasuk belum lama ini juga ada di threads ya, dia bilang mention ke akunku, reply ke akunku, terus dia bilang, kalau konseling biaya gitu, berbiaya. Terus saya saranin ke Rumah Cahaya. Rumah Cahaya dong. Kan? Iklan banget ya ini. Soft selling. Oke, mungkin ini obrolan kita. Mungkin ada satu hal yang ingin kamu sampaikan terkait kecemasan ke teman-teman? Oke, mungkin kalau misalkan yang tadi kita udah diskusin bareng-bareng, mungkin kalau terlalu kompleks, butuh pemahaman atau sekedar discuss tentang cemas, ya ke profesional, ya. Ke psikolog, supaya paham nih sebenarnya apa sih, supaya nggak misleading juga. Iya, kalau akun Instagrammu aktif nggak? Aktif sih, Mas, tapi kadang ini juga Lutfi Mart
Ya. titik psikolog. Oh iya. Lutfi Mart. @lutfi_mart titik psikolog. titik ya. .psikolog. Lupa lagi. Atau underscore. Lutfi Mart lah. Sampai lupa dia. Ada nggak? Ada ya. Nanti Ada tadi lah. dimunculin ya. Nanti dimunculin. Muncul Ya. lah. Oke. Muncul. Terima kasih ya Lutfi. Sama-sama, Terima Mas kasih. Agi. Oke, salaman lagi gitu ya. Terima kasih obrolannya. Semoga teman-teman terbantu kesehatan mentalnya gara-gara mendengarin saya ngobrol sama Lutfi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye.